Halo guys, kembali lagi bareng aku Han dan kali ini film yang akan diceritakan diangkat dari kisah nyata nih. Siapa di sini yang suka main game? Ya, kebanyakan anak muda sekarang pada hobilah ya main game. Nah, film ini dirilis pada tahun 2019. Menceritakan tentang anak yang berusaha dekat dengan ayahnya yang sudah tua. Karena selama ini hubungan mereka tidak akrab. Dan mereka juga jarang ngobrol satu sama lain. Akhirnya, di hari pensiun si ayah, anak ini menghadiahkan sebuah game. Supaya ayahnya tidak bosan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Pasang dulu handsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan permainan game MMORPG. Di dalam game tersebut ada karakter perempuan bernama Medi yang diperankan oleh seorang lelaki yang bernama Yamamoto Akio. Karena esok hari ia harus pergi bekerja, Akio pun berpamitan kepada teman di dalam game tersebut akan bersiap untuk tidur. Keesokan paginya Akio terbangun dari tidurnya dan akan berangkat bekerja. Di ruang makan, nampak ibunya yang sedang menyiapkan sarapan, juga adik perempuannya yang akan berangkat kuliah. Tiba-tiba, ibunya membahas tentang ayahnya yang akan segera naik jabatan dan dinaikkan gajinya nih. Namun, adiknya malah membalas kenapa ayahnya sangat gila kerja sampai lupa dengan keluarga. Hal itu membuat Akio teringat masa kecilnya yang sering diacuhkan oleh ayahnya. Akio yang baru saja datang di kantornya, kemudian datang temannya yang duduk bersebelahan. Dan mengatakan bahwa tidak menyangka di pemakaman ayahnya dia menangis. Padahal ia tidak dekat dengan ayahnya. Akio yang kebingungan hanya bisa berdiam dan mengucapkan bela sungkawa pada temannya itu. Tiba-tiba ponsel Akio berdering nih, ia kemudian mengangkatnya dan kaget bukan main. Ternyata ayahnya sekarang keluar dari pekerjaannya yang mana seharusnya naik jabatan seperti yang ibunya katakan. Namun sang ibu sama sekali tidak kaget dan berkata pada kedua anaknya bahwa tidak apa-apa jika ayahnya keluar kerja, ia mungkin mau pensiun dini katanya. Mereka berdua sungguh kebingungan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Akio masih ingat ketika masih kecil ia dibelikan hadiah oleh ayahnya, yaitu game MMORPG bernama Final Fantasy. Akio sangat senang sekali dan tanpa berlangsung lama ia memainkan game tersebut bersama ayahnya. Namun kini semua itu hanyalah sebuah kenangan karena semakin hari ayahnya semakin sibuk bekerja. Dan mereka pun juga jarang bertemu. Akibat ayahnya yang selalu lembur bahkan jarang pulang demi pekerjaannya. Membuat suasana menjadi canggung di antara keduanya sampai dewasa. Ketika malam tiba, Akio login dan bermain game Final Fantasy sebagai Medi. Ia ingin berdiskusi bersama teman gamenya mengenai cara bagaimana Akio bisa akrab kembali dengan ayahnya nih. Dan ada salah satu seorang temannya yang menyarankan agar membawa ayahnya ke dunia game. Dan Akio pun nantinya akan menyusup sebagai temannya. Setelahnya, Akio pun berpikir sejenak bagaimana caranya agar ia membawa ayahnya masuk ke dalam game ini. Esoknya, ketika sepulang kerja, Akio membeli game PS4 berjudul Final Fantasy XVI. Di mana game yang ini sudah versi paling terbaru. Mulanya, Akio dengan rasa canggung memberikan game itu. Karena ayahnya hanya berdiam saja dan mengabaikannya membuat Akio sedikit kecewa. Namun keesokan paginya dia dibangunkan oleh adiknya nih bahwa ayahnya yang sedang memasang game tersebut namun ia tidak paham. Akio pun sangat terkejut dan langsung membantu ayahnya memasangkan gamenya. Setelah game tersebut selesai dipasang, ayahnya pun mencoba memainkan game tersebut.
Akio kembali ke kamarnya untuk login game tersebut dan tentu saja untuk melihat ayahnya di dalam game itu. Di sini Meidi atau ya Akio bersama kedua temannya memperhatikan ayahnya Akio dari kejauhan yang diberi nama Indy Jones. Awalnya Meidi tidak akan langsung berkenalan dengan Indy Jones karena akan mencurigakan. Kemudian Indy Jones dengan asal-asalan melawan monster yang kuat sedangkan karakternya masih belum bisa melawannya. Meidi pun tak berpikir lama langsung membantu Indy Jones. Setelah selesai membantunya, ia memulai percakapan pendek bermaksud untuk menyapanya. Namun tidak dibalas oleh ayahnya, Akio pun kebingungan. Mengapa ayahnya hanya mengelilingi dirinya di dalam game tersebut. Ternyata ayahnya bermain game tidak ada keyboard. Ya, karena itulah ayahnya tidak bisa membalas sapaan Akio. Tak lama kemudian adiknya Akio mendatangi kamarnya untuk menyampaikan apa yang tidak diketahui oleh ayahnya. Akio pun memberitahunya nih, namun setelah beberapa kali adiknya jengah dan meminta Akio sendiri yang pergi memberitahunya. Dan Akio pun membawakan ayahnya keyboard agar bisa bertukar pesan lewat game tersebut. Setelahnya, Akio pun sangat senang karena telah menjadi teman sekarang dengan ayahnya di dalam game itu. Ketika di tempat kerja, Akio yang tengah sibuk dengan pekerjaannya dipanggil oleh sang manajer untuk mengadakan sebuah rapat. Ia pun pergi mengikuti kemana perginya manajer tersebut nih. Dan di sini dari kejauhan Akio dipantau oleh seorang perempuan yang bernama Ida. Ia mengagumi sosok Akio karena serius, giat bekerja dan juga cerdas. Ia pun dengan rasa penasaran mendekati meja kerjanya Akio. Dan ia pun terheran-heran karena di layar monitornya nampak berisi sebuah buku panduan sebuah game yang bernama Final Fantasy. Setelahnya, Ida pun mencoba memainkan game tersebut agar bisa mendekati Akio. Esoknya Ida sedang menahan kantuknya saat bekerja karena semalaman dia menghabiskan waktu bermain game Final Fantasy. Dan kemudian dia berjalan melewati Akio yang sedang memfotokopi sebuah berkas. Tanpa diduga, Akio menyapanya apakah dia baik-baik saja. Karena terlihat Ida seperti kelelahan. Akhirnya keduanya mengobrol dan Akio sangat terkejut ternyata di kantornya ada orang yang bermain game Final Fantasy seperti dirinya. Akio pun mengajaknya untuk bermain game bersama dan membahas lebih banyak tentang game tersebut. Tentu saja Ida pun mengangguk dengan sangat senang karena bisa semakin dekat dengan Akio. Ketika di rumah dia bermain game kembali nih dan tentu saja kali ini Akio bersama ayahnya yang sudah satu tim. Mereka banyak berbincang di dalam game. Dan Akio tidak menyangka sekali ternyata ayahnya adalah orang yang lucu dan asik jika di dalam game. Akio kemudian teringat dia tidak boleh tidur larut karena banyak pekerjaan di kantornya yang harus segera diselesaikan. Namun ayahnya di dalam game masih ingin bermain. Akio yang merasa tidak enak pun menyetujuinya dan akhirnya bermain bersama. Mereka melawan musuh dengan semangat meskipun ayahnya sering kalah namun itu mengasihkan. Esok harinya ketika Akio bekerja, ada sedikit beberapa masalah di kantornya nih. Ketika sesampainya di rumah, ia memilih bermain game agar bisa menghilangkan penatnya. Dan di dalam game, ia saling bertukar pesan dengan ayahnya dan berbagi cerita di kehidupan aslinya tentang pekerjaannya. Tanpa diduga, ayahnya memberikan saran dan solusi masalah pekerjaannya tersebut. Esok harinya lagi Akio melakukan presentasi di kantornya dan yang ia sampaikan ternyata membuat perusahaannya berhasil mengatasi masalah tersebut. Hingga ketika ia akan pulang ke rumah, Ida pun memberi ucapan selamat. Kemudian mengajaknya merayakan atas keberhasilannya itu. Tetapi Akio menolak dan memilih mengajaknya bertemu di dalam game dan di sana Ida bermain dengan nama Big Gorio.
Setelah itu seperti biasa mereka, Akio dan ayahnya bermain game dan saling bertukar pesan. Akio bahkan mengajak ayahnya untuk melawan Twin Tinia, yaitu musuh paling kuat, bersama semua teman satu timnya termasuk juga Ida. Ketika Akio hendak ke ruang tamu sehabis bermain game, ia dihampiri oleh sang ayah. Dan dia meminta untuk diajari cara bermain agar berhasil melawan musuh yang kuat, ya biar nggak jadi beban. Dan kini di ruang tengah Akio sedang menonton bersama dan mengajarkan ayahnya agar ketika bermain nanti menjadi kuat. Namun esok harinya ketika sang istri pulang berbelanja, ia mendapati suaminya yang tergeletak seperti menahan kesakitan. Akhirnya ia pun membawanya ke rumah sakit. Akio yang mengetahui ayahnya sakit pun menyusul ke rumah sakit untuk melihat kondisinya. Ia sangat merasa bersalah karena selama ini ternyata penyebab diberhentikan kerjanya adalah ayahnya mengidap penyakit yang lumayan parah, membuatnya harus menjalani operasi. Tapi Akio malah mengajaknya bermain game setiap hari, membuat kondisinya kini semakin buruk. Dan ketika ia akan memasuki kamar pasien, ayahnya tidak ada di sana. Akio pun mencarinya kemana-mana, bahkan adiknya menelpon jika di rumah pun ia tidak menemukan sang ayah. Lalu ia mendapat kabar dari Ida bahwa mereka semua sudah menunggu Akio login game untuk bermain mengalahkan Twin Tania. Dan yang membuatnya terkejut adalah Indijon sang ayah sudah login dan dia yang paling bersemangat untuk melawan Twin Tania. Ternyata ayahnya ini kabur ke sebuah warnet. Akio pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan membuka komputernya untuk segera bermain. Dan benar saja di sana ia melihat ayahnya sangat bersemangat sekali. Mereka pun akhirnya bermain bersama melawan musuh Twin Tania. Meskipun musuh sangat kuat, mereka berhasil mengalahkannya dan memenangkan permainannya. Di akhir permainannya, Akio pun mengaku kepada ayahnya bahwa selama ini Meidi sebenarnya adalah dirinya. Ayahnya yang mengetahui itu pun terharu dan tidak bisa menahan tangisnya lagi. Setelah kejadian itu, ayahnya pun kembali dirawat di rumah sakit. Karena masih belum pulih dan berkat keberaniannya di dalam game, ia pun akhirnya menjalani operasi. Beberapa tahun kemudian, Akio menjadi pengusaha sukses dan bekerja di luar negeri. Dan di sana ia sering berkomunikasi dengan ayahnya, bahkan nyaris setiap hari melalui sebuah game. Jangan terlalu mementingkan pekerjaan, gunakan waktu sebaik mungkin agar bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Dan juga tak selamanya game itu buruk selama digunakan dengan porsi yang cukup. Maka game bisa menjadi hiburan yang positif. Bahkan bisa juga menjadi alternatif sebuah pemecahan masalah seperti yang ditunjukkan dalam film ini. Semoga kalian suka dengan cerita kali ini guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kina pulang kita bertemuan dan bye-bye.